Hari ini saya dapat tema Loving God, Loving People. Orang Kristen itu identik dengan lambang apa ini? Lambang apa? Salib. Tapi kalau kalian pakai kalung salib, itu itu setan pun tidak takut. Ya, memang ada orang-orang yang khawatir takut kalau ada rumah atau gereja pakai tanda salib. Lalu mereka rame-rame protes, rame-rame demo, tidak mau, takut dengan salib ini. Tapi saya mau katakan kalian, salib ini adalah lambang bahwa inilah kasih Allah. So, kalian kalau ini ke atas atau ke bawah, ini adalah Allah mengasihi kita, kita juga mengasihi. Ini loh, lambang atas. Tapi lambang ini huruf kode ini, so, kalian mengasihi sesama, konco, mengasihi teman satu sama lain. Jadi kalau ini digandengkan, artinya kalian loving God, loving people. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kalian tidak bisa mengasihi kepada Tuhan tanpa kita mengasihi sesama. Atau kalian tidak bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan. Coba ya, kamu mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Kamu kasih sama Tuhan, Tuhan kasih sama kamu. Cuma huruf satu tok. Apalagi sama manusia, sesama manusia. Kamu mengasihi temanmu, mengasihi dulurmu, mengasihi orang tuamu, mengasihi nenekmu, kakekmu, cuma gitu tok. Pengertiannya kurang. Tapi sangat lengkap kalau kalian mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Ngerti ya? Tanpa kalian cuma hanya, pokoknya aku sayang sama temanku. Sayang sama bestie. Tidak ada. Men ini artinya apa? Selalu kurang, selalu minus, selalu kurang. Tapi kalau kamu mengasihi ini tok, Allah tok, tanpa memperhatikan, ya tidak bisa. Kalian ini makhluk sosial yang harus selalu berhubungan satu dengan yang lain. Kasih kepada Allah itu dicerminkan dengan kamu mengasihi sesama manusia. Buka Alkitab. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 19. Alkitabnya dibuka. 1 Yohanes 4 ayat 19. Yes, ketemu? Sudah ketemu? Ayo. 1 Yohanes 4 ayat 19. Terus itu langsung 20 ya sekalian karena waktunya mepet terus ya. Ayo baca yang keras. 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Anak-anak dengar. Sakjane ngono, sewaktu Adam dan Hawa diciptakan, itu ada bagian hidup Allah yang dimasukkan. Waktu Adam masih berupa patung tanah liat, belum hidup, Allah nyebul. Waktu Allah meniup nafasnya ke dalam lubang hidung Adam, Allah itu memberikan bagian kehidupannya. Termasuk dia memberikan kasih. Apa? Kasih. Kasih Allah diberikan sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Dia bisa mengasihi Allah, dia juga bisa mengasihi satu sama lain. Adam dan Hawa dengan Allah. Tapi dengar, ayat 20, Mas, Mbak, Jeng, Dek, Kak, Bu, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, nah, setelah dosa itu masuk ke dalam Adam, ke dalam Hawa,
Allah yang kasih yang tadinya ada di dalam manusia hilang. Jadi manusia Adam dan Hawa itu termasuk keturunannya, termasuk kamu, termasuk saya, tidak punya kasih. Kenapa? Karena dosa. Tidak ada. Tapi bersyukur ada Yesus datang. Yesus datang kepada manusia. Makanya bilang, Yohanes 3:16 bilang, karena begitu Allah mengasihi manusia. Kasihnya itu masuk mana? Saya, manusia, Adam, Musa, Daud, semua tidak ada kasih. Tapi karena Yesus datang, maka manusia bisa punya kasih. Tadi loh. Makanya saudara kalian semua anak-anak itu dikatakan loving God. Itu dinyatakan dengan loving people. Kita tidak bisa mengasihi seseorang tanpa kita mengasihi Tuhan. Ngerti ya? Ngerti ya? Tapi kita manusia tidak punya kasih. Ini loh, tidak punya kasih. Ya siapa? Kamu harus minta Tuhan memberi kasihnya itu. Makanya kita bilang, Om, saya ini mengasihi teman saya, Om. Tapi saya sudah susah ngasih Tuhan. Nek temen, bestie, ini kan saya baik sama dia. Wong saya sering diajak jajan, saya diajak makan, saya ditraktir, saya dikasih kerpean di sekolah. Temen baik, Om. Tapi Tuhan, saya tidak bisa, Om. Tidak bisa. Kalian, apalagi kalau ini bencek, bikin mangkel. Mana mungkin saya mengasihi dia? Tidak mungkin. Kalian tidak bisa berkata, aku mengasihi Allah. Kalau engkau tidak mengasihi manusia. Allah itu tidak kelihatan. Ayo saya tanya, malaikat kelihatan enggak? Enggak. Allah kelihatan enggak? Setan kelihatan enggak? Enggak juga. Allah, malaikat, setan itu tidak terlihat. Manusia yang kelihatan. Kamu ngomong kalau aku mengasihi Allah. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Sambil air mata meler-meler. Tapi setiap mangkel benci sama konconya. Benar tak itu? Enggak. Itu bujuk. Iya loh. Barang siapa tidak bisa mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah. Tidak mungkin. Itu pendusta. Itu topeng. Jadi kalau kalian mengasihi Allah, apakah buktinya loving God? Yaitu kalau engkau mengasihi sesama manusia. Ngerti ya? Nangkep ya? Nek kamu tidak bisa mengasihi sesama manusia, apalagi Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Kamu punya musuh? Jujur, tidak apa-apa. Ada teman yang bencana enggak? Ada. Orang jujur diberkati Tuhan. Kamu punya teman, musuh? Kamu punya musuh? Nah. Kalau kamu mengasihi Allah, buktinya mengasihi Allah, bukan saya pakai anting-anting salib. Bukan saya pakai kalung salib. Bukan saya pakai gelang yang ada salib. Tapi kamu harus berani mengampuni orang yang salah sama kamu. Ngerti ya? Nek, selama kamu masih simpen kemarahan, itu kamu adalah pendusta. Orang yang bujuk. Aduh Om, cok ngomong ngono Om. Itu bukan rahasia. Ini demi kepentinganmu. Kamu punya musuh? Ada? Jujur, diberkati orang yang jujur. Mulai hari ini, nek kamu bilang aku mengasihi Allah, ya harus mengasihi musuh. Tak iso Om. Ini loh Om, pada mungkin. Tak ceritani lagi. Tak ceritani. Saya dirugikan sama orang.
1, 2, 3, 4. 4 orang. 4. Yang satu saya dirugikan, ada dirugikan nama baik. Dielek-elek. Mangkel enggak kira-kira? Mangkel enggak? Mangkel, sapa ngomong enggak mangkel? Bojo itu, ya. Ya. Terus kedua, saya dirugikan enggak dibayar utangnya 27 juta. Ngamuk enggak? Jangkel enggak? Jengkel. Manusiawi enggak? Manusiawi. Terus ketiga, saya dibujui enggak dibayar lagi utang. Ada 15-16 juta. Ngamuk apa enggak? Mangkel enggak? Musuh pada itu? Musuh. Tapi firman Allah bilang kalau kamu mengasihi Allah harus mengasihi apa? Mengasihi apa? Sesama. Ya apa? Besaliel, jari ini kamu mengasihi aku. Lah kamu kok benci sama itu? Si A, si B, si C, si D. Bujuk kamu. Terus, iya Tuhan. I'm sorry Tuhan. Kamu tahu? Saya itu spesial waktu dengar orang, wah 30 menit, habis. Iya. Ini saya baru setengah, seperempat ya. Saya itu dengar yang di Semarang, dengar, waktunya mepet, saya nanti diusir. Saya itu dengar yang dirugikan uang, dirugikan nama baik, saya dengar orang itu sakit di Semarang. Di Semarang. Rumah saya di mana? Rumah saya di mana? Sidoarjo. Saya itu, firman Allah bilang kan mengasihi sesama toh. Saya itu spesial berangkat ke Semarang. Ke Semarang, dengar dia sakit. Tak parani ke Semarang. Loh guyu, memang saya diguyu. Digoblok-goblok loh saya. Goblok weh, kamu bodoh. Kenapa? Loh kamu itu yang dirugikan kok kamu datang ke sana. Bodoh. Meski itu saya ini mesti bawa oleh-oleh maneh loh. Tambah geblek maneh itu. Tapi ini firman. Jadi saya berangkat dari Sidoarjo ke Semarang. Nyambangi orang yang menyusahkan saya. Nek nurut akal manusia, pinter apa bodoh? Bodoh, 100 buat kamu. Itu juga saya dimasuk goblok-goblok no. Tapi saya bilang, ini nurut firman. Nek nurut logika, goblok. Nek nurut firman, Tuhan bilang gini. Kamu mau pilih mana? Ayo. Milih manusia bilang, bodoh kue, kamu dirugikan belasan juta, kamu di nama baik mau rusak, kok kamu pergi ke Semarang, ongkos meneh. Itu bodoh. Bodoh menurut pikiran manusia. Tapi Tuhan bilang apa? Good job. Jadi saya datang ke Semarang, tak bawa oleh-oleh, tak sambangi, tak doano, saya pulang. Tuhan itu loh gini. Tuhan memberkati saya. Ngerti ya? Memang tidak enak. Mengampuni itu paling tidak enak. Ayo baca. Matius. Matius pasal 6. Ekspres. Ya. Matius pasal 6. Yo. Ayo nek buka Alkitab cepat. Pasal 6 ayat 12, 14, 15. Ayo. Buka Alkitab. Coba. Alkitab buka semua. Ayo baca 2, 3. Ulangi. 2, 3. Dan ampunilah. Stop.
ayat ini adalah ayat yang biasa didoakan waktu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu, dikuduskan namamu, ditinggalkan namamu, berkatilah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami. Titik. Ya lah? Itu ucapan lambe. Abang-abang lambe. Kamu enggak pakai lipstik toh? Tapi kalau kamu ngomong itu lipstik. Padahal firman Allah bilang ayat 14 sekarang. Ayo 14. Jeng 3 14. Ayo 2 3. Nah, ini loh. Nek kamu kepingin diampuni Tuhan, kamu lebih dulu mengampuni. Cek enake wong sing salah dhek kok. Bukan dia minta maaf sama aku kok malah aku ngasih ampun. Cek enake. Tapi itu firman. Kalau kamu kepingin diampuni Tuhan, maka kamu harus apa? Mengampuni lebih dulu. Loh, cek enake. Aku ini rugi. Aku ini saat susahkan, kok aku ini malah ngampuni dulu. Terserah omongan orang. Nek kamu nurut apa kata manusia, kamu tidak akan mengampuni. Tapi nek kamu nurut apa kata firman Allah, kamu wajib lebih dulu mengampuni. Ngerti ya? Karena kalau kamu mengampuni, maka kamu akan apa? Diampuni. Kamu mau diampuni enggak? Harus kasih ampun. Itu loh, prinsip kekristenan itu beda dengan dunia. Nek dunia bilang, nek kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Nek Tuhan enggak, kamu baik atau tidak baik, aku tetap mengasihi. Gitu loh. Ngampuni. Makanya saya mau katakan pada anak-anak semua, dengar ya, dengar, pasang telinga. Kalian ini masih remaja, masih muda. Jaga hidupmu, jangan ada sampah-sampah. Itu masuk di dalam hatimu. Sampah apa Polusi apa? Ya kalau kamu tidak ngampuni itu, kamu taruh sampah di sini. Kalau kamu benci sama orang, masuk sampah lagi. Kalau kamu misalnya mendengar suara orang, lalu kamu dikata-kata itu kamu mangkel, pakai telinga dengar, mangkel masuk sampah sini. Hatimu ini penuh sampah. Nek hatinya penuh sampah, maka kamu akan bekerja, akan sekolah, akan masa depan, itu semua akan menyusahkan hidupmu. Dengar ya. Kamu kan kepengen masa depan hidup, oke. Jangan simpen sampah. Guya-guyu toh? Kalau guya-guyu berarti ya, jaga hidup baik-baik. Kalau kamu kepengen melihat masa depan itu oke, masukkan barang-barang yang oke. Nek kamu kepengen hidupmu masa depanmu jelek, silakan. Masukkan yang sampah-sampah tadi. Kebencian, kemarahan, mangkel, jengkel, menciek, itu masukkan semua. Kan kamu lihat sendiri. Kamu akan jadi hatimu ini, seperti orang itu tertunduk lesu. Tidak ada semangat. Mengasihi Allah itu bukan cuma di mulut. Tapi itu harus dinyatakan. Dibuktikan. Apakah buktinya saya mengasihi Allah? Aku mengasihi Engkau Yesus. Buktinya kalau kamu mengasihi Allah, bukan kalau kamu ngasih persembahan. Misalnya ada orang ngasih persembahan itu langsung 50 juta. Kemarin terakhir saya dengar ada orang ngasih persembahan 150 juta. Pergi gereja itu bawa duit 150 juta. Wow, ini real story. 150 juta. Itu
Ya, itu memang dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya mau tanya, apakah kalau kamu misalnya mangkel, terus bawa duit 150 juta, apa itu mengasihi Tuhan? Nah, ya, mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi sama. Jangan simpen kepahitan, jangan simpen kemarahan, jangan simpen jengkel, jangan simpen bencek. No. Karena kalau kamu sampai simpen perkara-perkara itu, kamu dengar, kamu lihat, kamu merasakan, dipikiri masuk di sini. Aduh, hidupmu tidak tenang. Mau buat apapun tidak bisa happy. Akhirnya apa? Yang rugi kamu sendiri. Masa depanmu akan terganggu karena kamu menyimpan perkara-perkara itu di sini. Ngerti ya? Jadi kalau kamu kepingin melihat masa depanmu jadi oke, mulai hari ini ojo simpen. Om, nah ini ya, saya tanya di sel, saya pernah tanya, Pak, sekarang kalau misalnya saya ngaku punya kemangkelan, kebencian sama orang, sekarang orangnya sudah mati. Ya, saya apa? Apa saya telepon dia? Apakah saya telepon dia? Ayo, gimana? Apa? Pendapatmu apa? Apakah yang harus saya buat? Atau misalnya orangnya itu sudah pindah luar kota. Misalnya, yang kamu benci, si A. Si A ini tahu-tahu sudah pindah ada di Sidoarjo. Di mana? Mbuh taruh. Ya apa caranya? Apa yang harus diperbuat? Ayo, tidak apa-apa. Salah gak apa-apa, nggak benar no. Apa yang berbuat? Apa? Memaafkan. Oh, memaafkan. Kasih kirim WA. Apa yang dibuat? Tidak apa-apa. Nyusul ke sana, lu udah ngerti gue nih kan disusul. Berdoa. Apa dibuat? Berdoa. Kok sendirian? Ngapain? Apa? Apa yang dibuat? Ngomong sama Tuhan, berdoa. Apa? Apakah yang harus saya buat? Mendoakan. Mendoakan siapa? Cewek. Siapa? Ya, bersalah kepada kami gitu. Demikian pula kami mengampuni orang yang bersalah pada kami gitu. Dengar ya. Om, saya ini loh om. Saya mau cari dia enggak ada. Saya mau ngampuni om. Tapi dia enggak ada. Ya apa om? Pertama, kamu harus bicara sama Tuhan. Berdoa. Tuhan, saya punya kebencian sama si A. Saya mau ngampuni dia Tuhan. Tapi saya enggak tahu di mana. Tuhan yang tahu. Tapi saya mau membereskan saya dengan Tuhan. Yang penting beresno dulu hidupmu dengan Tuhan. Ya, antara kamu tadi sticknya bawah atas ini beres dulu. Nah ini ada kan misalnya tadi, ya, tadi kan gini. Antara ini kan udah beres ya, tapi kan enggak tahu di mana. Ini kan enggak ketahuan di mana. Ya sudah, yang kamu sama Tuhan ini beres dulu. Minta Tuhan, aku ini mau ngampuni Tuhan. Tapi aku enggak tahu dia di mana Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Sekarang Tuhan ampuni saya karena saya masih nyimpan kebencian dan kemarahan. Nek kamu minta ampun sama Tuhan, loh om kok cek enak wong sing salah dek, nek kok saya ngampuni. Itulah Kristen. Nek orang bukan Kristen, kamu yang harus datang minta maaf sama aku ya toh. Tapi nek kamu Kristen, kamu yang harus punya inisiatif ngampuni. Nah kalau kamu sama Tuhan beres, Tuhan lihat good job. Good job. Lalu apa? Tuhan akan mengampuni kamu. Memberi damai sejahtera padamu. Memberi hidupmu menjadi good job.
Gitu loh. Jadi kalian harus punya inisiatif. Yang penting hidupmu, hatimu sama Tuhan beres. Misalnya kamu geger sama dia. Masih satu Sidoarjo. Tapi kamu berniat, yang penting aku beres loh. Ternyata dia enggak mau. Enggak mau ngampun, enggak minta maaf. Biar terserah. Biar yang penting kamu ini beres sama Tuhan. Perkara dia enggak mau minta maaf, itu urusannya dia dengan Tuhan. Nanti dia itu seolah-olah bikin kerangkeng dewe. Bikin kerangkengan untuk menjarakan hidupnya. Si rugi siapa? Siapa rugi? Ya ini enggak, ini orangnya baik. Tapi antara kamu dan dia, yang penting kamu beres dengan Tuhan. Nek kamu beres sama Tuhan, Tuhan berkat Tuhan turun. Perkara dia tidak mau minta maaf, terserah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang atur semua. Gitu loh. Tadi kan saya dirugikan. Saya itu spesial datang orang Surabaya. Salaman saya minta, tak beres loh. Terserah kamu. Kamu bayar syukur, tak bayar syukur. Kamu tahu buktinya? Tuhan atur semua. Tidak ada udan, orangnya mesti sehat. Bodinya itu kayak, ya hampir seperti Meju ini. Aku nyebut jeneng itu angel Meju. Lambeku kudu Meju. Orangnya itu pergi dari Sidoarjo ke Malang. Urusan kerjaan, tapi pusing. Karena uangnya dia dimakan orang di Malang. Ngerti ya? Uangnya dimakan. Apa dibuat? Tanya supirnya, Pak, sampai ini omahmu di Pak? Oh, teng Sukun tadi pokok omah itu. Mampir Pak, aku kesel. Aku judek, mangkel sama tagihan udah dapat. Akhirnya apa terjadi? Waktu dia duduk di rumahnya sopir ini, Pak sopir duduk, lenger gini, sandaran di dinding. Mati. Loh, sampean lo toh, aku ya lo. Orangnya mesti 50 tahun, saya kasih tahu. Bodinya keker kayak Meju. Bukan dia tapi ya, sogeh. Rumahnya di Villa Bukit Mas. Kasih tahu. Bojone itu sampai semaput. Yang penting aku beres sama Tuhan. Saya tidak doakan dia dia kena sakit, mendadak serangan jantung waktu di Malang di rumah sopirnya, lungguh lenger. Karena dia, ini cerita istrinya, nek dia pulang ke Surabaya, di sana ditunggu debt collector. Dia tinggal di Malang, bingung kemana. Jadi dia lenger di rumah sopirnya itu, walahu walam bisahab. Pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengar ya, saya tidak marah sama dia. Sampai hari itu tidak marah. Saya tetap salaman, tetap hubungan baik sama keluarganya. Terserah urusan dia sama Tuhan. Jadi anak-anak perhatikan, nek kamu mengasihi Allah, maka kamu harus mengasihi bersama. Jangan simpen kemarahan. Ya, ojo benci no. Ojo simpen mangkel. Itu penyakit bikin kanker. Loh sungguh, saya tidak bojo. Menurut penyelidikan para ahli, antara psikologi, siapa sekolah psikologi? Ada? Oh ini loh, ini pakar-pakar psikologi. Aku gak pernah sekolah kuliah psikologi. Menurut psikolog, kebanyakan 80-90%, entek. Loh, ini tadi kok. Menurut penyelidikan, 80-90% penyakit itu berasal dari sampah-sampah dalam hati. Ngerti ya?
Nek kamu simpan kepahitan, kemarahan, kebencian, itu bikin penyakit cancer dalam hidupmu. Makanya saya pernah bilang sama keluarga saya sendiri, ampuni. Ampuni, gak iso, nangis ya bengok, gak iso. Dia ngerugikan aku, ampuni. Kayak kamu ngampuni, kamu udah diampuni, tidak masuk surga. Ayo pilih mana? Waktu nangis, akhirnya, ya ampuni Tuhan, ampuni. Separas. Sembuh. Gitu loh. Saya mau katakan banyak penyakit itu ditimbulkan karena bukan serangan hati, bukan. Sakit hati. Sakit hati. Dan sakit hati biasanya golek konco. Namanya kalau orang Malaysia bilang barisan sakit hati. Jadi kalau orang kamu sakit hati, kamu sakit hati sama dia, kamu sakit hati sama situ, kamu sakit hati sama sana. Kalau kamu ngumpul sakit hati, terjadilah barisan sakit hati. Itu akan saling grogoti satu sama lain. Akhirnya apa? Kena kanker hati. Jadi anak, wis tak mandek ya sakno ngentek anunya ini. Jadi anak-anak perhatikan ya. Ya, kalau engkau mengatakan aku mengasihi Allah, maka kamu harus mengasihi manusia. Meskipun dia itu bencekno. Meskipun dia itu saya tanya kamu, adakah di antara temanmu di sini yang bencekno kamu? Di sini tidak ada, di situ banyak. Ada enggak? Di rumah? Nah ini. Ngomong be aku bisi-bisi sapa? Mbahmu. Sapa mbahmu? Sapa tonggomu? Tonggo? Nggih. Apa? Kowe ya utang enggak bayar ta? Ngrasani. Alah sampe dirasani ngono lara aten. Bendino gampang. Itu nek volume radione dicilikno. Bapak kok ngene, bapak kok cuma kayak pantomim ah. Gitu loh. Sumpet pakai headphone. Pinjem musik, pinjem kono ngomel-ngomel pakai headphone. Tak dengar. Yang kamu dengar apa? Aku mengasihi engkau. pinjam sama bagian audio sana, pakai headphone. Nah kalau kamu pakai headphone di rumah, pikir orang, waduh sekarang jadi astronot. Ya, sudah apa lagi ya? Jadi anak-anak, mengasihi Tuhan itu dinyatakan dengan mengasihi pasal kembali baca yang ayat pasal 1 Yohanes pasal 4 tadi itu. 1 Yohanes 4. Balik ayat itu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Nah. Ayo baca. 2, 3. Stop. Saya mau tanya. Nek kamu bilang mengasihi Allah, tapi benci sama saudaramu, kamu disebut apa? Tukang gombal, tukang bujuk, tukang dusta. Mau nggak kamu? Distempel gitu. Jenengmu siapa jenengmu? Satria. Satria P. Apa? Satria tak tambahi, Satria P. Oh, P pedusta. Lah kalau lah ya enggak mau. Kamu seneng apa? Satrio. Satrio, itu Satria ki Satrio. Dah keliru dah kamu. Sisi Satria yang Satrio. Satrio P, gelem enggak? Enggak gelem. Karena P adalah P pendusta, pembujuk. Jo gelem. Ya. Senengmu siapa? Magdi.
Oh, tak pikir McD. McD P. Mau enggak? Enggak mau. Siapa namanya? Violin P. Mau? Enggak mau. Kalau kamu mengasihi Allah, tapi benci saudara, maka namamu tak tambahi Violin P. Enggak mau. Betul ya? Ya, jangan mau. Maka itulah yang disebut dengan keterbukaan antara hati dan mulut sama integritas. Apa kamu ucapkan di hati, kamu ucap sama dengan di mulut. Aku mengasihi Allah, aku juga akan mengasihi sesama manusia. Good. Ada pertanyaan? Ayo tanya. Siapa mau tanya? 1, 2, 3. Mau tanya? Loh, tak kasih kesempatan tanya nggak mau? Mau tanya? Ada yang tanya? Nggak mau tanya? Nggak mau? Beneran nih kalau mulai esok ya. Ada, mau tanya? Mau tanya? Nggak mau? Anak yang cerdas itu bisa tanya. Ini nggak cerdas. Oh, good. Wes, menang. Kan kalau di depan saya itu kan punya orang saya benci, sampai saya itu kayak mengira dia itu bahaya gitu. Jadi emang kalau menganggap orang yang saya benci bahaya itu emang ini kalau dikasih Prinsipnya, meskipun orang itu benci atau tidak senang sama kita tetap harus mengasihi dia. Tapi supaya kita tidak terus-terusan kena terornya dia, bencinya dia, omongan dia, daripada begitu lebih baik kita itu yang tahu diri. Sudah tidak usah deket-deket sama dia. Supaya kamu tidak sampai terbentik. Piring itu kebentik, Bepi. Supaya piring nggak kebentik lagi. Ya ini di pinggir no. Misalnya dia nek bergaul sama Cik Kristin, selalu Cik Kristin itu ngomong ini. Di akhirnya kupingnya dia pegel, hatinya pegel. Supaya dia tidak repot menjaga hidupnya, ya apa caranya? Ya kamu ini tetap baik sama Cik Kristin, tapi frekuensi ketemunya dikurangi. Misalnya tiap seminggu itu 6 kali. Ya, tiap hari ketemu. Nah, supaya tidak sampai menjaga hatinya ini enggak kempropok, mangkel, jengkel, pahit dan sebagainya, dikurangi. Seminggu 2 kali. Supaya kamu enggak repot. Nah, pindah, geser ya misalnya. Minggu 2 kali. Tetap mengasihi, tetap baik. Cik, apa kabar, Cik? Ngobrol-ngobrol, sudah, Cik. Berangkat. Besok atau lusa lagi baru ketemu lagi. Supaya kamu tidak pusing, tidak stres. Karena memang karakternya Cik Kristin orangnya gini. Ya sekarang ini sudah waras ya, sudah sembuh. Misalnya gitu. Ya, daripada kamu yang pusing, stres, ngadepi suara-suara minor, lebih baik kamu yang menjaga diri. Ngerti ya? Supaya kamu tidak pusing. Misalnya, contoh lain. Contoh lain. Tiap kali kamu ketemu sama ketemu sama dia, selalu pinjam duit. Tapi nggak utang, nggak bayar. Besok ketemu lagi pinjam duit, nggak bayar. Supaya kamu sedih, aku mangkel sama dia, udah seneng. Tapi kan kamu ngampuni toh. Caranya apa? Ya kamu jangan ketemu sama dia, titik. Nek kamu gak ketemu kan enggak dia Ya, caranya lain kalau HP-nya ya sudah HP-mu ganti nomor. Nek HP-mu ganti nomor kan enggak tahu. Kasih nomormu sama pacarmu supaya dia tetap bisa menghubungi kamu. Tapi sama musuhmu enggak usah dikasih nomormu. Gitu loh. Ya, nangkap ya? Ngerti ya? Oke. Ada lagi? 1, 2, 3, 4. Enggak ada.
kita punya teman yang mencekno terus ngelin gitu ya, kita tuh kan jengkel atau benci kan, itu tuh nggak bisa, itu gimana? Maksudnya nggak bisa apa? Nggak bisa jengkel mbak ari itu loh. Itu namanya. Hati ini kalau sudah dibalut sama kasih Allah, meskipun ada orang benci sama kita, itu bendal. Maksudmu kamu? Nggak bisa benci atau jengkel. Nggak bisa. Kasih itu tidak bisa ada kebencian. Di dalam kasih itu tidak ada kebencian, kemarahan. Suka ngampuni. Memang itu naturnya kasih. Nah caranya yaitu tadi, kamu harus memperkuat diri supaya tetap ada tinggal dalam kasih Allah. Kalau kamu mengasihi Allah, harus mengasihi sesama. Supaya kamu bisa mengampuni orang, ya kamu harus memperkuat kasih. Gitu loh. Ya, satu lagi, ada? Oke. Kesel sama benci itu podo enggak? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Purwodarminto, kesel aku sama kamu. Sama enggak sama benci? Pegel, kesel itu podo. Pegel, kesel, jubel, ya, judek. Nah ini sama, kesel. Saya kesel terus sama. Caranya apa? Supaya kamu enggak kesel. Ya ketemu, enggak kesel. Ganti nomor bila perlu ya. Sudah, apa lagi? Sudah. Mau tanya? Wes, anak ya wes. Entek. Loh, entek. Ayo, berdiri. Sudah ya, enggak mau ya? Top ya. Supaya saya tidak dipedeli. Oke, ayo kita berdiri.